lagi dengan saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, di sini saya kembali pada learning journal ke-7 yang akan menjelaskan atau mengulas daripada hari Rabu kemarin itu mengenai tentang format-format dalam penulisan. Intinya format-format penulisan naskah dalam film tersebut gitu. Nah, di kelompok di judul kali ini yang dipresentatori oleh kelompok 5 yang diantaranya itu ada Dwifa, ada Hamima, ada Siti Munaja, dan ada Alivia. Nah, untuk video selanjutnya mengenai tentang format-format penulisan naskah dalam film ini apa aja sih gitu ya. Mari kita simak. Nah, di dalam format-format dalam penulisan film, dalam penulisan naskah ini, penjelasan yang pertama yaitu ada, tapi sebelumnya itu untuk membuat film itu kan perlu adanya penulisan naskah terlebih dahulu ya. Nah, di dalam penulisan naskah ini dia itu memiliki peraturan gitu ya, yang peraturan dalam penulisannya jadi gitu. Nah, di peraturan pertamanya itu yang pertama ada margin. Nah, margin itu pastinya teman-teman udah nggak asing kan dengan dengar kata margin, karena kan pasti teman-teman sering membuat makalah gitu ya, pasti tahu gitu. Nah, margin itu kalau saya jelaskan kembali, jadi margin itu salah satu ukuran atau batasan kanan kiri atas bawahnya gitu, samping kanan samping kiri di dalam teksnya itu loh. Terus kalau di dalam aturan penulisan naskah film ini, ukuran marginnya itu margin atas, margin bawah, margin kanan itu ukurannya 1 inci, dan kalau margin batas kiri itu ukurannya 1,5 inci. Nah, selain margin ada juga huruf. Huruf ini apa ya? Dia memiliki di penulisan film naskah film ini, huruf ini fontnya itu, aturan fontnya itu namanya kurir. Nah, kalau ukuran di hurufnya itu ukurannya di nomor 12 pt. Nah, selanjutnya di margin dan huruf ada juga halaman. Halaman dalam penulisan naskahnya itu bermacam-macam. Jadi kalau misalkan di durasi 1 jam itu yang memerlukan atau yang harus itu dari 40 sampai 45 halaman. Nah, kalau misalkan di film adapun kalau di film televisi itu seperti yang ada di televisi itu yang durasinya 70 menit itu, yang durasi 70 menit itu berjumlah halaman dari 60 sampai 65 halaman. Sementara di durasi 90 menit itu yang sebanyak 70 sampai 80 halaman. Sedangkan kalau film durasi pendek itu yang mencapai 5 menit itu halaman yang di kisar itu dari 4 sampai 5 halaman. Sedangkan di durasi 7 menit itu mencapai halamannya itu nyampe 8 sampai 9 halaman. Jadi di halamannya pun untuk membuat naskah film ini harus ada aturannya gitu, dari patokan waktunya. Jadi berbeda-beda. Nah, di pembahasan selanjutnya ada logika bahasa dalam penyusunan film. Yang diantaranya itu yang pertama ada style bahasa kasual. Jadi style bahasa kasual ini merupakan bahasa yang tidak baku atau seperti kayak apa ya? Itu tuh biasanya kayak bahasa kita gitu, bahasa sehari-hari ke saling sesama teman gitu. Nah, contohnya itu kan kayak misalkan udah nggak apa-apa gitu. Jadi di dalam kata gak apa-apa sebenarnya kan itu tuh banyak pengurangan hurufnya yang harus dihilangkan gitu, karena kan bahasanya bahasa nggak baku ya. Dari kata gak apa-apa itu, gak itu kan seharusnya tidak, jadi
dihilangkan gitu. Terus ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Dari kata ya udahlah itu sebenarnya kan kata ya sudahlah gitu, atau ya sudahlah gitu. Jadi bahasanya itu bahasa yang tidak baku, atau bahasa kayak saling bahasa percakapan sesama teman. Selanjutnya ada penggunaan style bahasa yang formal atau bahasa yang resmi. Biasanya bahasa ini digunakan di dalam adegan di sekolah gitu. Jadi percakapannya antara murid dan guru. Contohnya itu kan, Pak saya sudah selesai, Pak ini bagaimana caranya. Jadi kayak percakapan yang baku gitu, yang resmi atau formal. Nah selanjutnya ada style bahasa konsultasi atau nasihat. Biasanya bahasa ini digunakan dalam adegan kayak yang sedang berkelompok atau dunia bisnis, bisa juga perdagangan gitu. Dan bahasa ini digunakan biasanya itu yang singkat atau secara ringkas gitu. Ya seperti kayak seorang penjual dan pembeli gitu melakukan percakapan. Selain itu ada diskusi kelompok gitu, yang biasanya kan mengandung nasihat atau percakapan yang singkat. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada style bahasa yang akrab. Jadi style bahasa akrab ini digunakan dalam adegan gimana ya? Jadi intinya itu style bahasa ini jarang ditulis dalam teksnya, jarang ditulis dalam teks. Jadi contohnya itu kayak dia itu lebih mengungkapkan ke emosinya gitu. Contohnya kan kayak misalkan emosi tersenyum gitu, terus ke ekspresi kayak tersenyum, kayak marah gitu. Jadi selain itu juga kan ada misalkan saya mau kemana gitu, kamu mau enggak ditraktir gitu ya. Terus kata yang jawabnya itu dengan tersenyum, nanti kan bisa ngomong boleh, kata boleh. Jadi intinya itu style bahasa akrab ini jarang ditulis dalam teks naskah. Nah yang selanjutnya itu ada rasionalisasi data dalam proses produksi. Jadi rasionalisasi data dalam proses produksi ini merupakan yang itu penulisan naskah yang masuk akal gitu. Jadi isinya itu yang masuk akal atau yang logis gitu. Nah agar audien ini tidak bingung gitu dengan isi dari naskahnya itu gitu. Intinya mah yang masuk akal atau logis, yang mudah dipahami. Pembahasan selanjutnya yaitu ada wawancara dalam pengumpulan data. Jadi penjelasan ini yang dimaksud itu sutradara dengan narasumber ini, sutradara ini dengan banyak mencari informasi atau menggali informasi untuk membuat film ini kan dengan melakukan wawancara gitu terhadap narasumbernya, agar isinya itu real gitu dari narasumber langsungnya gitu. Nah yang selanjutnya yaitu ada studi pustaka dalam pengembangan film. Bukan hanya orang yang membuat makalah atau skripsi juga yang memerlukan referensi dalam pembuatan film juga ya, sangat butuh untuk mencari referensi seperti di buku, jurnal, atau artikel gitu ya, agar lebih banyak informasi atau lebih banyak narasi gitu di dalam isinya itu, dengan mencari referensi di berbagai buku, jurnal, atau artikel tersebut. Selanjutnya pembahasan yang terakhir ada data visual dalam penyusunan produksi film. Hal ini mencakup elemen grafis yang mendukung narasi film, yang termasuk warna, gambar, dan efek yang menciptakan pengalaman sinematik bagi audiens. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai format-format dalam penulisan naskah film ini. Selanjutnya setelah pemateri memberikan penjelasan atau memberikan presentasinya, ada sesi membuka sesi tanya jawab. Jadi ada satu teman yang bertanya, yang salah satunya itu
yang saya pahami itu yang bertanya tentang apakah penulisan naskah ini wajib banget gitu, harus gitu dalam proses pembuatan film gitu ya. Nah, jawaban dari pematerinya itu wajib gitu, tapi itu kan sempat berdebat ya, karena kan diskusi. Si penanyanya ini, kalau dia kan yang bertanya kan novel, jadi novel ini bertanya intinya mah ada yang siapa ya, ada pemateri yang bicara bahwa ada juga yang tidak memakai naskah gitu, tidak memakai laporan naskah gitu ya dalam pembuatan film ini. Tapi di sisi lain, di pemateri satunya itu wajib gitu. Itu tuh kenapa gitu, simpang siur gitu tuh ya. Jadi sebenarnya itu apa ya namanya, ada yang menjawab itu dari teman kelas, dari teman yang bukan presentasinya itu, ada yang apa ya, menambahkan gitu ya. Jadi bahwa dalam penulisan teks narasi untuk membuat film ini ya, bahwa dalam penulisan naskah untuk membuat film ini bisa wajib kan gitu, tapi ada yang enggak itu karena memang dia itu sama juga memerlukan briefing gitu. Jadi tidak membuat teks naskah, tapi dia itu tetap briefing dulu gitu, karena kan pasti nanti bakal acak-acakan gitu ya, nanti bakal nggak bagus gitu kalau nggak dibuat dengan naskah gitu. Jadi dengan diadakannya briefing terlebih dahulu gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada aliansi, ada tentang film yang mengandung dalam kebekaan, yaitu yang berjudul tentang True 037. Dia itu film dari Dracin atau drama Cina yang mengenai tentang gadis yang tinggal bersama ibunya itu. Gadis ini memiliki gadis atau antara ibu dan gadisnya ini memiliki tunarungu. Dia itu kan ibunya ini bekerja gitu, memiliki bos. Nah, anaknya ini ikut ke ibunya, tapi si anaknya ini bernasib buruk, yaitu bos dari ibunya ini melakukan pelecehan seksual kepada anak dari ibunya ini, anak dari ibunya ini gitu. Nah, sedangkan difitnah sampai pada masuk penjara. Jadi di dalam penjaranya ini dia itu memiliki beberapa teman. Dia sangat disayangi gitu ya dengan teman-teman dalam selnya itu. Nah, suatu ketika dia itu memiliki di penjaranya ini, teman-temannya ini seperti kayak keluarga sendiri gitu. Dia saling membantu gitu. Ketika dia sedih, dia sering memberi hiburan gitu, sampai pada memberikan pertolongan gitu, kayak mau ke apa ya namanya, di persalinan gitu ya, mau melahirkan gitu, sampai pada membuatkan baju anaknya gitu untuk mempersiapkan agar tidak bersedih gitu ya, agar gampang nantinya gitu. Nah, pesan dalam BK-nya ini ada nilai kekeluargaan gitu ya, ada nilai emosionalnya. Jadi itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai makalah dari kelompok 5 dan cuplikan film ini. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang dimengerti. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu pada Learning Journal ke-8. Dadah, terima kasih.